nggak mood katanya. Terus pada saat itu akhirnya nggak jadi, ternyata sakit dan harus dioperasi. Dan itu kata dia itu bener-bener cepet banget kata dia prosesnya, seperti itu. Hai guys, ketemu lagi dengan Santi dari Rayanti Talk with Animals. Hari ini kita kedatangan tamu Cookie, betina, umurnya 3 tahun 3 bulan. Ini owner bingung kenapa ini Cookie ini biasanya tuh manja, friendly, terus dia birahi, terus sama ownernya tuh dikawinin sama kucing temennya, tapi dibawa ke rumah temennya owner. Ternyata dia nggak mau kawin. Terus akhirnya dipulangin begini ke rumahnya, gak lama sakit. Terus ternyata sakitnya itu karena infeksi rahim, pyometra. Akhirnya setelah ke dokter disarankan harus steril karena bisa berulang. Akhirnya disteril lah Cookie. Terus dari situ, sejak itu Cookie tuh galak, nggak mau dipegang, nggak mau main. Nah ini mau ditanyakan itu kenapa Cookie seperti itu. Terus juga owner gimana caranya supaya Cookie itu balik kayak dulu. Terus maunya Cookie itu seperti apa. Yuk kita tanya Cookie kenapa dia seperti itu. Awalnya tuh dia manja Dok, mau main, mau main pun sebenarnya kan nggak tipe yang manja ya Dok. Ya. Tapi dia termasuk manja. Terus mau main, mau friendly lah gitu Dok. Nah terus dia birahi Dok. Nah kucing temen aku birahi. Akhirnya dibawa sama temen aku ke rumahnya. Ternyata nggak mau dianya. Nah balik ke rumah, akhirnya aku ambil lagi. Terus nggak lama dia sakit, muntah kalau nggak salah ya, muntah. Terus aku bawa ke dokter Riri. Katanya infeksi rahimnya gitu. Terus katanya ini sih bisa sembuh pakai obat, tapi bakalan bisa berulang. Katanya lebih baik di steril aja gitu. Ya udah Dok, saya pikir daripada berulang kasihan dianya kan Dok. Akhirnya saya steril aja. Dia nggak mau kawin, jadi akhirnya kita mutusin untuk steril. Nah setelah steril itu berubah. Marah, sensitif. Sampai ada pet cargo yang emang aku bawa ke sini waktu dia steril, dia nggak mau masuk situ lagi Dok sama sekali. Kalau ini dia mau, kalau ini dia mau sama sekali. Jadi kayak trauma gitu. Sempat aku bawa check up juga setelah steril sama dokter Riri. Wah itu ngamuk-ngamuk dia. Oke, dirawat inap? Enggak, aku tungguin, aku langsung bawa pulang Dok. Kamu kenapa sih? Cuma dia memang yang nggak nyakar, nggak gitu Dok. Cuma emang nggak mau dipegang, terus nggak mau digendong, nggak mau diajak main gitu. Berubah drastis? Berubah drastis. Jadi kehilangan dia yang biasa aja. Oke, gimana caranya bisa dia balik kayak dulu lagi? Terus pengennya apa? Kamu kenapa? Nggak mau dipegang? Udahlah dipegang. Apa sayang? Nggak apa-apa. Gak nyaman ya kamu ya? Hah? Gak apa-apa, di sini nggak diapa-apain kok, ya? Nggak diapa-apain ya sayangnya? Ini ikut Kak Adelia. Ikut kakak dari umur berapa? Dari 3 bulan Dok. 3 bulan, berarti di rumah cuma ada satu aja, si Cookie ini ya? Banyak Dok. Sekarang banyak. Ada British Shorthair juga, ada Scottish Fold. Nah Scottish Foldnya baru ngelahirin. Oh oke. Oke, ini sterilnya lagi kapan? Sterilnya tahun lalu Dok. Tahun lalu awal lah Dok. Sama kucing yang lain dianya gimana? Nggak apa-apa Dok, nggak berantem sih, nggak. Oke, masing-masing. Kandangnya sih masing-masing Dok. Nggak, waktu itu sempat disatuin sama yang British Shorthair. Awalnya gitulah berantem, tapi akhirnya udah akrab gitu kan. Terus sekarang yang British Shorthair lagi kawinin lagi. Jadi pindahin sendiri. Oke. Cookie, kita ngobrol ya. Jangan galak-galak ya. Ya sayang, apa-apa kok. Jadi gede ini ya, sejak steril bisa. Yang harus sih enggak, cuman tuh kayak mukanya
nggak suka gitu, terus dipegang tuh gini nggak Bete. mau. Oke, berubah ini ya. Gendong, nggak mau di. Ya, tadi udah ngobrol sama Kuki. Jadi Kuki ini sebenarnya kemarin memang bener mau kawin, mau birahi, lagi birahi. Tapi dia pengennya tuh di rumahnya sendiri, Kak. Nggak mau di rumah yang lain. Dia bilang nggak nyaman. Aku kan jadi nggak mood katanya. Terus pada saat itu akhirnya nggak jadi. Ternyata sakit dan harus dioperasi. Dan itu kata dia itu bener-bener cepet banget kata dia prosesnya. Seperti itu. Iya dong, jadi kayak nggak lama pulang sakit gitu, muntah-muntah kan. Terus langsung aku bawa tuh dok, muntah-muntah langsung aku bawa ke sini. Nah terus setelah itu kata dokter Riri, ya ini lebih baik operasi. Terus akhirnya 2 atau 3 hari setelahnya langsung aku janjian appointment gitu dok. Karena menurut dia itu prosesnya cepet banget. Nggak ada pemberitahuan dari sebelum-sebelumnya. Dia bilang aku mau kawin kok, aku mau punya anak. Ini yang temen yang punya anak itu bulunya putih bukan? Iya. Dia ada kasih lihat, ada kucing bulu putih, ada bayi-bayinya. Dia mau seperti itu. Tadi makanya saya agak mau sedih juga, iya, mau ketawa juga, iya. Dia ngambeknya seperti itu. Dia bilang waktu saya tanya dia pengennya gimana, ya dia pengen semua minta maaf ke Kuki karena dianggapnya sudah menghancurkan hidupnya Kuki. I'm sorry. Tapi kata dia ya memang sih butuh, nggak bisa langsung aku minta maaf terus dia bisa balik lagi, nggak butuh proses karena ini nggak tipikalnya ini ya agak melankolis, jadi dia kepikiran gitu loh. Kenapa nggak bisa butuh cepet-cepet kalau ada kan ada yang set nggak, kalau dia mesti pelan-pelan. Kayak ini juga waktu di steril ini dia bilang kenapa sih cepet banget, kasih tahu dong pelan-pelan, jangan dadakan gitu prosesnya. Dia bilang iya, tapi tetap dia bilang prosesnya itu jangan cepet, jangan dadakan, harus kasih tahu aku pelan-pelan. Terus saya tanya gimana, jadi maunya gimana? Semuanya minta maaf tapi nggak bisa langsung, soalnya jadi sensitif ya. Tapi nggak bisa langsung minta maaf udah selesai, nggak, pelan-pelan. Semuanya butuh proses. Ini awalnya mau kawin tapi di rumah sendiri, nggak mau di rumah yang lain. Tuh, jadi ya intinya dia ngambek, dia marah karena mau kawin tapi kenapa di steril, aku mau punya anak. Tadi sempat dikasih lihat itu kucing putih ada anaknya. Gak apa-apa, pelan-pelan ya Kuki ya. Nanti saya juga udah lama sih dok kayak ngerasa bersalah gitu, tapi gimana ya caranya? Saya juga ngerasa sih kayaknya ini kucingnya kayak marah gitu. Karena dia anggap kayak gitu, tadinya emang friendly main gitu sama anak saya kan. Tapi kok sekarang nggak mau dipegang gitu, kayak kalau dipegang tuh kayak tadi mau dipegang kapak sebalik gitu, langsung balik badan gitu, langsung munggungin gitu dok kalau misalkan dipegang. Karena dianggapnya Padahal kita juga pengennya Kuki itu punya anak, pengen banget dok, pengen banget justru, tapi karena takut dia kemarin infeksi, takut berulang-ulang, takut ke dianya gitu. Mau nggak mau sih kalau kayak gitu Bu harus diangkat ya, karena membahayakan buat dianya juga. Ya, terus takutnya kalau punya anak misalkan in case hamil ke depannya, takutnya bayinya juga bayinya kenapa-napa kan dok. Ya nggak apa-apa, tadi udah dikasih tahu, sempat dikasih tahu juga. Dia bilang dia masih tetap kekeh sih, aku mau punya anak tadi ya, aku mau itu. Dia kasih lihat kucing putih itu. Ya tapi kamu kan nggak bisa kayak begini, kamu sakit loh, perutnya nggak main-main loh, itu loh rahim loh. Kalau ada apa-apa nanti gimana? Karena yang lain semua sayang sama kamu, makanya kamu diobatin nih dengan cara yang seperti ini. Tapi ya dia protesnya, ya kenapa dadakan? Cara kita minta maaf gimana sih dok? Kasih tahu sama dia, ngomongin, ya say sorry karena begini-begini, ini kan untuk kebaikan kamu. Tadi sih saya udah kasih tahu juga sih sama dia, tapi dia tetap yang lain semua minta maaf karena itu Kuki menganggap semua itu menghancurkan masa depannya Kuki. Lucu juga sih. Ini
perasa ya. Perasa ya dok. Memang iya sih. Begitu ya karakternya. Ya, nggak apa-apa sayang. Ya, nggak boleh dadakan sama dia, mesti pelan-pelan. Pelan-pelan. Tapi bisa kok ini. Yang penting kita harus sabar sih Bu. Karena ini terus terang buat dia tuh berat lah pasti ya dok, ya sama lah ya, kayak orang kita juga gitu ya dok. Masalahnya kan dia nggak bisa ngomong. Iya. Masih sabar ya ngadepinnya. Karena ini sensitif banget ya dok. Iya, terus kita tuh pengen banget dia punya anak dok. Kita sampai kayak pengen beli Maine Coon lagi karena pengen punya anak Maine Coon gitu. Sampai dia tuh traumanya tuh kandang tuh bener-bener nggak mau dok. Kandang yang biasa dia bawa itu. Terus kalau dimandiin itu selalu bilang orang-orang itu si Cookie ini galak banget. Sebelumnya nggak seperti itu. Enggak. Ya, sampai kadang orangnya nggak bisa masukin dia ke pet karena gue saking galaknya. Dia nggak mau. Ya. Enggak ya, udah dikasih tahu ya semuanya ya, biar tahu ya. Kamu kenapa ya? Nggak apa-apa ya, sayang. Ya, good girl. Nanti jadi onti. Ya, kan temennya udah punya anak ya, nanti jadi onti ya kamu ya. Ya, pelan-pelan aja Bu. Baik kok ini. Baik ya. Walaupun ya sakit hati itu sakit banget tadi. Sampai saya tadi ngerasa sih dok, bener-bener mau ketawa, mau nangis juga gimana? Ya, nggak apa-apa ya. Walaupun cuman apa ya, mungkin istilahnya bagi orang itu cuman binatang gitu loh, apa sih? Tapi iya, perasaannya pasti kan ada ya. Seperti itu ya, nggak apa-apa ya. Ya, nanti pulang pada minta maaf semua tuh. Ya, balik lagi ya, pelan-pelan nanti ya. Baik tuh mama tuh. Ya, pinter. Pinter, nggak usah ngambek-ngambek. Dia agak trauma tadi masuk sini juga mau diapain nih, Enggak, kita ngobrol. Tadi waktu saya kasih tahu kita ngobrol nggak diapa-apain kok. Terakhir ini begini iya pokoknya kamu tenang aja. Ya oke ya sayang. Hai guys, akhirnya setelah tadi saya ngobrol dengan Cookie, ternyata Cookie ini ngambek. Awalnya benernya pada saat itu dia birahi, dia mau kawin, tapi dia mau kawinnya itu di rumahnya sendiri, bukan di rumah temennya owner. Gitu. Dia bilang nggak nyaman, jadi nggak mood, makanya Cookie tuh nggak kepengen nggak jadi kawin di rumah temen ownernya itu. Terus Cookie marah juga karena pada saat dia mau kawin, dia tuh pengen punya anak. Tapi akhirnya itu sakit dan harus dioperasi steril. Cookie tuh tadi ada sempat kasih lihat tuh kucing putih, ada anak-anaknya, dan ternyata tadi setelah tanya ke owner, benar kucing di rumahnya itu ada kucing putih temennya dan lagi baru melahirkan seperti itu. Cookie tuh mau punya anak seperti kucing yang satunya. Terus gimana caranya biar Cookie balik seperti kayak dulu lagi? Tadi sih saya sudah kasih tahu ya, Cookie itu harus dioperasi karena sakit yang dideritanya itu yaitu infeksi rahim atau piometra. Itu untuk menyelamatkan nyawanya juga. Jadi salah satunya cara pengobatan itu yaitu harus dioperasi. Cookie bilang ya, tapi jangan dadakan gitu dong prosesnya. Kasih tahu pelan-pelan. Jadi Cookie ini tipikal yang sensitif, segala sesuatu itu harus di-prepare. Nggak boleh buat Cookie tuh nggak mau serba apa-apa tuh dadakan seperti itu. Terus pengennya tuh gimana? Cookie tuh pengen semua keluarga itu yang ada di rumah minta maaf ke Cookie karena Cookie menganggap itu semuanya sudah menghancurkan masa depan Cookie. Lucu juga nih Cookie, tapi pelan-pelan sih Cookie bisa kok. Tadi waktu ditanya ya, Cookie bilang semua butuh proses, ya. Gak bisa langsung minta maaf juga langsung baik. Ya, saya bilang saya tahu. Tapi nanti pelan-pelan ya Cookie ya. Nanti setelah temennya itu anaknya juga, temennya punya anak itu, nanti anaknya mungkin akan dikenalkan ke Cookie, bisa Cookie anggap sebagai pengganti anaknya karena Cookie nggak bisa punya anak. Seperti itu ya. Itu sih yang tadi saya dapatkan dari Cookie. Jangan lupa tonton terus YouTube-nya Dr. Rayanti dan di subscribe
klik, share, komen, dan di like ya. Bye bye.